Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat rekan-rekan semua ya, saya doakan doa terbaik buat kalian semua. Semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan semoga saja di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak luput ya kawan-kawan, tetap doa terbaik ya. Semoga buat teman-teman semua yang masih dalam jombloan-jomblowati segera dipertemukan dengan sang pujaan hati, asik ya. Dan tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman, melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency yang dimana Bitcoin mengalami minus 0,91% per video ini dibuat ya teman-teman. Dan semoga saja Bitcoin nggak meneruskan penurunan lagi ya, karena di sini banyak sekali analis ya yang memprediksikan bahwasanya Bitcoin ini bakal menyentuh paling dasar loh ya, paling dasar kemungkinan di area 20 ribuan ya. Semoga saja sih analis tersebut salah gitu ya, kan harapan dari kita. Oke, jadi di sini kita akan membahas perihal si PP ya, karena banyak sekali dari teman-teman, bang dorong updatein PP dong, informasi ini bener nggak, informasi ini valid nggak gitu ya kan. Jadi ada memang sedikit kekhawatiran juga gitu ya kan, ada sedikit orang yang seneng juga dengan hal ini gitu teman-teman ya. Kalau kita lihat harga PP sendiri teman-teman berada di area 15.432. Oke, di area 15.432 mengalami koreksi atau mengalami penurunan sekitar 0,96. Ini sebenarnya hal wajar teman-teman, hal wajar ya. Karena saya sering bilang gini ya, ketika suatu aset itu mengalami kenaikan, entah itu aset token meme coin yang berpotensial sangat tinggi dan sebagainya ya, ketika dia menyentuh di new all time high-nya ya, momok yang paling mengerikan itu adalah koreksi. Itu sudah hukum alam seperti itu teman-teman ya, sudah seperti itu. Dan bisa kalian lihat sendiri ketika si PP ini menyentuh di new all time high-nya dengan 1 2 3 4 5 0 di belakang koma kepala 45, habis itu terjadi koreksi. Nah, ini all time high-nya ini disentuh di tanggal 5 Mei kalau nggak salah ya, di tanggal 5 Mei. Nah, jadi di sini ada biang kerok juga teman-teman, ternyata yang menyebabkan di sini kan kalau kita lihat candlenya candle hijau tebel ya. Di sini pressure buy ya, ini sangat kuat. Pressure buy sangat kuat ya, didominasi dengan pembelian yang sangat kuat. Tapi di satu sisi di sini teman-teman terbentuklah shadow ya, shadownya di atas ini ada penjualan yang cukup kuat juga ya, hingga akhirnya apa, hari kedua terbentuknya candle merah, yang dimana candle merah ini cukup tebal dan menunjukkan bahwasannya pressure sell ini juga kuat ya. Jadi di sini hari berikutnya di sini ada sedikit perlawanan antara buy and sell, cuman ya stagnan aja. Habis itu hari berikutnya didominasi dengan pressure sell yang cukup kuat juga. Oke, jadi pemicu utama kalau menurut saya pribadi adalah ini teman-teman ya. Nah, di mana BlackRock Fund menarik 1,2 triliun koin PP dari Binance. Oke, jadi ada penjualan dari BlackRock Fund ini senilai 1,2 triliun koin PP atau token PP ya. Nilai koin PP-nya itu 1,27 triliun ya teman-teman, di mana ini dijual melalui platform Binance. Nah, jadi kalau kita lihat bersama di sini analisis baru-baru ini ya oleh pelacak uang pintar Lock On-chain, teman-teman mengungkapkan bahwa BlackRock Fund menarik sekitar 1,27 triliun PP coin dari Binance. Mereka dikirim ke 4 alamat sebelumnya hari ini. Nah, token secara kumulatif bernilai sekitar 1,9 juta US dollar. Nah, ditarik ini dari Binance teman-teman ya, ditarik dari Binance. Terus di sini ini adalah data trackingnya. Kalian bisa lihat di sini ya. Kalian bisa masuk ke akun Twitternya si Lock On Chain ini untuk melihat teman-teman, untuk masuk ke dalam data trackingnya ya. Kalian bisa masuk ke situ karena di sini dipampangkan ya alamat Etherscan-nya gitu. Jadi ini valid, no hoax. Oke. Nah, jadi Lock On Chain menjelaskan bahwa keempat alamat tersebut menggunakan alamat setoran Binance yang sama dengan BlackRock Fund.
ETH ya, menurut platform analisis on-chain. Mereka kemungkinan besar adalah alamat yang baru dibuat oleh BlackRock. Oke ya. Jadi di sini sebelum BlackRock Fund membeli 1 triliun PP Coin dengan harga rata-rata di area 2431 dengan 60 di belakang koma teman-teman ya, pada tanggal 21 April. Nah, pada tanggal 21 April ini BlackRock masuk nih ke dalam PP ya dengan 60 di belakang koma ya, di kepala 24. Nah, jadi pas teman-teman ya, pas dalam 2 minggu ke depan ya, ini senilai dia pembeliannya hanya 244.000 US dollar hanya ya. Padahal 1000 US dollar ini kalau dirupiahin ya miliaran rupiah gitu ya. Dalam 2 minggu pada tanggal 5 Mei teman-teman, dana tersebut ya akhirnya menjual semua 1 triliun koin dengan harga rata-rata 2627, yang dimana ini mendapatkan 10 kali lipat keuntungan yang tadinya hanya bermodalkan 244.000 US dollar, ketika ini dijual menghasilkan sekitar 2,63 juta US dollar ya, dengan menjual investasinya dan memperoleh keuntungan sekitar 2,39 juta US dollar teman-teman. Wow ya, inilah yang kenapa saya bilang tadi di tanggal 5 PP itu menyentuh new all time high-nya. Sebenarnya penjualan bukan hanya dari BlackRock ya. PP menyentuh di new all time high-nya dengan kepala 4 something. Oke, di situ banyak penjualan ya, banyak penjualan. Dan ketika PP ini mulai terkoreksi karena tadi terbentuk shadow di atas ya, habis itu terkoreksi ya kan. Di situ ketika PP menyentuh di area kepala 2 ya, kepala 24 teman-teman, di situ BlackRock juga ikut andil penjualan. Maka dari itu ya, di hari tanggal 6-nya terpiculah panik selling karena terbentuknya candle warna merah. Ini sebenarnya hal wajar karena apa? Konteksnya mereka adalah mencari cuan. Kita pun seperti itu teman-teman ya, karena saya sering bilang terhadap teman-teman, ketika suatu aset menyentuh new all time high-nya, di situ momo atau potensi untuk penurunan 100% sangat tinggi ya. Maka dari itu ketika nyentuh new all time high-nya, entah kalian hanya cuan $20, entah kalian cuan $30, tarik dulu cuannya. Syukur-syukur plus modalnya. Karena apa? Potensi dia turun, koreksi itu ada. Meskipun nggak sehari 2 hari dia akan turun, nggak. Tapi perlahan dia turun. Kayak PP ya. Bisa kalian lihat sendiri kayak PP teman-teman ya. Nah kayak PP ini teman-teman ya. Tanggal 5 dia naik nyentuh new all time high-nya. Oke. Tanggal 6 dia mulai terkoreksi. Tanggal 7 dia mulai ada sedikit perlawanan untuk mencoba naik kembali. Cuman ya nggak mampu gitu ya kan. Habis itu dia terkoreksi, terbentuknya candle merah tebel. Habis itu turun lagi ya, konsolidasi di sini ada sedikit sideways selama 2 hari ya, pergerakannya begitu-begitu aja. Habis itu terkoreksi kembali dan ada perlawanan untuk naik, dan saat ini sedang apa? Sedang sideways. Oke, jadi kalau bertanya bang, untuk masuk ke dalam PP sebenarnya bisa nggak? Bisa, tapi kalian harus DCI teman-teman, harus DCI ya. Saat ini memang sudah momentum kita untuk bisa membeli PP, cuman dia ada potensi juga turun sampai di area ini ya, di area mana? Tadi saya sudah coret-coret di TradingView sebenarnya teman-teman ya, untuk melakukan posisi entry gitu. Nah, sampai di area kepala 15 atau di area kepala 10 gitu teman-teman. Kalian bisa pasang DCI di situ ya. Semoga saja sih ya dia di kepala 15, habis itu mantul lagi ke atas. Harapannya seperti itu, nggak nyampe di kepala 10 gitu ya kan teman-teman ya. Mantap, semoga saja seperti itu, karena saat ini berada di area kepala 15 teman-teman ya. Kepala 15 adalah posisi entry kita pertama. Semoga saja dia mampu mantul ke atas, jangan sampai dia nyentuh di bawah level 10 ya. Kemungkinan kalau dia masih meneruskan penurunannya sampai nyentuh di level kepala 14 gitu ya kan, potensi dia sampai kepala 10 terbuka lebar teman-teman. Semoga seperti itu, dan ketika kepala 10 ini nggak mampu recover naik kembali, dia mampu ngejebol teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan target terendahnya adalah di area kepala 62 dengan menambah 10. Oke, itu ya teman-teman. Maka dari itu di sini banyak food yang menyerang PP juga gitu ya kan. Banyak food kemarin sempat kita bahas, foodnya nyerang PP. Ya begitulah dunia cryptocurrency. Ada yang suka, ada yang enggak ya. Ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Ada yang untung, ada yang rugi. Jadi buat teman-teman semua kalau mau masuk ke PP ini sudah bisa untuk melakukan DCI teman-teman ya. Sudah enak gitu. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang PP. Semoga sedikit membantu. Salam cuan.